radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Seratus empat kembali WFM Bahana Radio Sobat. Bahana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Seperti di awal ya Sobat Bahana, Cindy udah ngespilin sedikit gitu ya. Di sesi yang kedua Cindy nggak sendirian aja, tetapi Cindy juga ditemani sama orang-orang keren gitu ya. Pastinya dari Ngawi Sobat Bahana. So tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sapa dulu nih untuk narasumber yang udah di depan kita nih. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam Kak Cindy dan pendengar ya dari Bahana FM malam hari ini. Sebutannya Sobat Bahana nih. Sobat Bahana. Oke. Nah Sobat Bahana kali ini ya di malam minggu spesial banget gitu. Kita ada ngobrol-ngobrol pastinya inspiratif dan juga edukatif nih soal mempersiapkan generasi emas Ngawi dan pemimpin masa depan dari Erpin Academy gitu ya, bener ya? Iya betul, Erpin Academy. Yes, nyebutnya bener nih, Erpin Academy. Nah sekarang sudah hadir di studio kita ya Sobat Bahana, ada Kak Ertam. Ini sebagai Community Development Manager Erpin Foundation nih. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak Cindy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat ya tentunya ini malam minggu gitu ya. Saya juga semangat nih. malam minggunya nggak sendirian. Ya betul gitu sekali. Ya. Oke. Nah sekarang di sebelahnya ada cewek cantik juga, ini bisa diperkenalkan gitu ya. Namanya siapa? Halo Sobat Bahana, selamat malam juga Kak Cindy. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ardita Pramestira Gita Cahyani. Saya adalah juara 1 Speech Graduation Erpin Academy 2024. Kemudian saya masih sekolah, saya kelas 12 di SMK Negeri 1 Ngawi. Sebentar lagi mau lulus, saya mohon doanya semoga saya diterima di PTN yang saya tuju. Oke, ini panggilannya Kak Ardita. Oke, ini kabarnya baik ya Kak ya. Ini juara 1 dari Erpin Academy. Nah, Sobat Bahana gak cuma juara 1 aja yang hadir di malam hari ini gitu ya. Gak cuma di studio tapi di Radio Bahana. Ini ada via video call. Ini mungkin bisa diperkenalkan gitu ya. Ini halo selamat malam. Mungkin ada Kak Aura dan juga Kak Ulfa. Oke, selamat malam. Ini bisa ditunjukkan yang namanya Kak Aura yang mana? Atau Kak Ulfi yang mana gitu ya? Bisa diperkenalkan gitu? Banget. Halo, selamat malam. Nah, perkenalkan saya Aura Putri Mariza, biasa dipanggil Aura. Saya masih kelas 11, siswa di SMK Negeri 1 Ngawi, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saya di sini sebagai third winner atau juara 3 sekaligus student favorit dari Erpin Academy. Oke, thank you banget Kak Aura. Ini sangat cantik juga. Ini jadi minder nih. Oke, thank you banget. Dan sebelahnya nih at the last one gitu ya, ada siapa nih? Halo, selamat malam sahabat Bahana. Ya, sini ada Kak Ulfi Freda. Jadi juara kedua ya Kak ya? Betul sekali Kak. Oke. Kenalkan, nama saya Ulfi Freda Salsabila, biasa dipanggil Ulfi. Sama seperti Aura, saya juga masih kelas 11 dari SMK Negeri 1 Ngawi, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya merupakan juara 2 dari Erpin Academy 2024. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ulfi dan Kak Freda. Kak Ulfi dan Kak Freda, Kak Ulfi Freda ya. Aduh, oke. Senang sekali Cindy di sini gitu ya, menemani Sobat Bahana pastinya. Ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ini dari Erpin Academy. Nah, tema kita ya Sobat Bahana, Cindy ulangi lagi, mempersiapkan generasi emas Ngawi dan pemimpin masa depan. Nah, boleh
dikasih tahu nih ya Kak ya. Ini kan dari Erpin Academy gitu kan. Ini mungkin dari Kak Ertam dulu nih as a founder mungkin ya. Sebagai bukan foundernya kebetulan. Bukan. As Iya. a Mewakili, Community iya, Development Manager Erpin Foundation Ya, gitu. betul. Kirain founder. Next mungkin bisa nih. Amin. Oke, ini mungkin bisa dijelasin gitu ya. Erpin Academy ini sendiri tuh seperti apa sih Kak? Oh ya, siap, terima kasih Kak Sri. Dan tadi mungkin juga founder juga ya, itu juga salam ya, karena foundernya juga bagian dari kami. Tadi salam kepada kami semua yang hadir di Bahana FM malam hari ini. Nah oke, kita ngomongin terkait Erpin Academy gitu ya Kak. Kan kalau kita bedah dari namanya Erpin itu kan Rumah Pemimpin Indonesia Ngawi. Dan ini juga terhubung dengan judul malam hari ini ya, menciptakan pemimpin di masa depan gitu ya. Dimana kalau di Erpin kami merupakan yayasan sosial yang bergeraknya di bidang pendidikan. Nah kami fokusnya itu untuk mentoring pendidikan kepada siswa, siswi atau pemuda terbaik ada di Ngawi. Yang itu ditunjukkan pertama kelas 9 atau kelas 3 SMP, MTS dan sederajat. Lalu kelas 1 dan kelas 2 SMA, SMK dan sederajat. Nah itu nanti akan ada seleksi seperti itu, ada seleksi nanti yang diterima itu akan mendapatkan mentoring selama 1 tahun. Nah ketika mentoring nanti teman-teman akan mendapatkan 5 modul utama. Yang pertama ada public speaking, kemudian ada management of life skills, ada juga advanced English, international exposure dan juga teknologi adoption. Dan kelima program itu jika kita kasih tahu itu gratis Kak. Jadi tidak berbayar sama sekali. Gratis nih. Gratis selama 1 tahun. Kesempatan banget ya. Ini ya. betul. Jadi Sobat Bahana yang malam hari ini yang masih SMA, yang masih SMP ini pas banget gitu ya dengerin ini. Jadi kami memberikan beasiswa semacam mentoring gitu ya Kak. Selama 1 tahun dan itu dilaksanakan tidak hanya di tidak di hari sekolah. Jadi teman-teman yang masih sekolah itu aman sekali. Jadi kita kelasnya di weekend tiap Sabtu atau Minggu dan 1 bulan mungkin 2 sampai 3 kali. Dan kegiatannya itu tidak selalu offline. Jadi beberapa online seperti Zoom, daring gitu ya. Karena kan terutama kalau yang online atau daring itu ketika mungkin materi international exposure di mana kita menghadirkan pembicara dari luar negeri yang di mana itu tidak kalau datang ke sini mungkin biaya cukup ini ya kan. Nah itu jadi ada juga yang offline seperti yang saat ini kami mentoringnya Kak itu sudah tahun kedua. Jadi tahun pertama 2024 yang di sini juaranya hadir semua, juara 1 2 3-nya. Lalu tahun kedua ini sudah mentoring 2025 dan kemarin sudah ada 1 kelas yang offline. Baik. Yaitu pas ketika materi public speaking. Nah itu dilaksanakan di perpustakaan. Nah setelah itu kami sudah jalan juga materinya ada terkait dari ini ya, dari psikolog itu datang ke kami diskusi terkait persiapan dari teman-teman. Dan juga ada materi yang sudah jalan saat ini, ada management of life skill salah satunya. Dan juga nanti ada beragam materi selama 1 tahun ke depan ini. Berarti nggak cuman 5 modul aja nanti ya, ke depannya bakalan ada beberapa modul-modul yang mungkin bisa menambah edukasi juga nih untuk teman-teman semuanya gitu. Nah ini keren banget ya, ini ternyata Erpin Academy ini baru tahu gitu aku ya. Ini baru tahu nih. Nah mungkin dari Kak Ardita ya. Mungkin ini kan menjadi juara 1 dari Erpin Academy sendiri. Ini bisa dijelaskan gitu atau mungkin bisa diceritakan gitu ya, awal mula tahu Erpin dari mana, terus kemudian juga apa sih yang kamu dapetin gitu sampai akhirnya jadi juara 1 gitu. Ya, jadi sebelumnya waktu pertama kali Erpin sosialisasi ke sekolah saya itu nggak datang waktu itu, nggak datang sosialisasinya. Saya nggak tahu sebenarnya apa sih Erpin itu apa sih, saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak dapet info apapun. Terus guru ekstrakurikuler saya, Bapak Putut Prihantoro, beliau baik sekali memberikan informasi terkait organisasi Erpin ini, lalu menyarankan muridnya itu masuk ke organisasi tersebut. Begitu. Dan pas banget waktunya, waktu itu saya lagi seru-serunya cari pengen aktif ke organisasi-organisasi gitu Kak. Jadi timingnya tuh pas banget gitu. Apalagi gitu sekarang public speaking juga diperlukan juga gitu kan. Terus lalu awal masuk Erpin tuh saya juga bingung sebenarnya sistemnya Erpin itu gimana sih. Saya belum tahu karena kan saya SMK kan, nggak dapet mata pelajaran yang kayak di SMA ataupun di kuliah-kuliah kayak gitu Kak. Jadi seiring berjalannya waktu saya mengikuti alurnya, habis itu mengalir aja. Lalu yang kedua tadi apa aja yang saya dapat di Erpin? Saya dapat banyak banget Kak.
Yang pertama ada kaos Erpin gratis. Oh gitu ya. Yaudah aku gratis gitu kan. Bisa gitu kan. Ya, yang kedua, saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang baik. Kemudian saya juga mendapatkan organisasi di mana di situ tuh lingkungannya positif vibes banget Kak di situ. Jadi otomatis saya itu masuk apa ya istilahnya? terbawa arus positif juga Kak gitu. Iya tahu. Lalu di sana saya belajar tentang ilmu komunikasi, kemudian teknologi adoption, yang dimana waktu angkatan saya itu fokusnya di artificial intelligence. Sebelum masuk Erpin, saya menganggap bahwa AI itu hanya robot serem yang cuma kalau ngomong tuh selamat malam radio Bahana Ngawi FM gitu Kak. Saya tahu itu. Ternyata yang bikin saya amazed, kaget, takjub, waktu itu Kak Adam sama Kak Marta ngisi kelas teknologi adoption. Iya. Di situ dia ngasih tahu ternyata AI itu luas sekali ya kan. Iya. Terus ternyata kita itu bisa tinggal ngetik liriknya, nanti udah dibikinin lagu sama AI-nya. Oh, itu yang gitu bikin ya, aku yes. kaget bahwa AI itu ternyata seluas itu gitu. Kemudian kemarin juga sempat kunjungin di Sahia Hijab. Di situ mempelajari ilmu tentang kepemimpinan, manajemen of life skill, dan seperti itu Kak gitu. Jadi buat aku yang cita-citanya pengen jadi CEO, pengen jadi Amin. Oke. Itu berguna banget sih Kak ilmu itu. Berarti banyak banget ilmu yang didapat Iya, gitu ya. banyak Dan banget. latar belakangnya sebelum masuk ke Erpin itu juga sangat besar juga gitu ya keinginan kamu untuk belajar public speaking. Terus kemudian juga tadi yang paling di concern itu soal AI itu tadi yang bikin amazed gitu. Akhirnya kamu masuk dari Erpin Academy itu sendiri gitu. Nah itu kalau menurut Ardita. Nah kalau menurut Aura nih juara 3 nih gimana? Dulu apa sih yang menjadikan kamu tuh pengen masuk Erpin Academy? Terus mungkin apa sih yang kamu dapetin juga di Erpin Academy ini sendiri? Oke, kalau dari saya itu saya ikut sosialisasinya nih. Terus habis itu saya langsung mikir kayak ini kayaknya ada nih jalan nih buat masuk, buat dapetin apa yang aku mau kayak. Because I know that success is when opportunity meet readiness, and I also know that with Erpin I can get the success that I want. Jadi kan sukses itu kalau opportunity, kesempatan itu ke kita yang sudah siap. Nah untuk siapkan diri kita itu kayaknya ada nih di Erpin nih, ditata bener-bener. Tertariknya itu gara-gara ada 5 modul yang benar-benar luar biasa banget. Itu diadopt dari modul-modul luar negeri ya Kak ya, yang nggak kita dapetin di sekolah. Jadi kayak wah ini kayaknya cocok nih buat kita gitu kan, buat dapetin gimana sih caranya kita bisa dapetin dan mencapai cita-cita kita gitu. Jadi saya mulai tertarik dari situ gitu Kak. Oke, udah ada opportunity-nya juga gitu kan. Terus ada lagi nih Erpin Academy. Nah ini cocok banget gitu ya. Oke, kalau menurut Kak Ulfi nih gimana nih? Pertanyaannya sama gitu ya. Gimana tahu Erpin, terus kemudian juga apa sih yang didapat gitu ya? Mungkin ada yang bikin hal lain yang bikin kamu tertarik gitu untuk masuk ke Erpin Academy ini sendiri gitu. Baik, untuk masuk ke Erpin itu sebenarnya alasan saya itu sederhana sekali Kak. Karena waktu itu saya masuk ke ekstra namanya English Club yang diampu oleh Bapak Putu Prihantara SPD, dan saat itu saya juga ikut sosialisasinya karena saya penasaran, wah ada sosialisasi Erpin nih, apa ya kira-kira programnya. Terus saya ikut sosialisasi dan ternyata dari penjelasan kakak-kakak mentor itu sangat menarik di modulnya. Karena di sana ada salah satu modul yang sangat saya sukai Kak, yaitu tadi? Modul yang sangat disukai apa tadi? public speaking Kak. Oke.
Ya, iya. Karena dari sebelum saya mengenal Ervin, saya tidak pernah mau dan merasa percaya diri ketika maju ke depan. Mau presentasi saja takut Kak, nggak mau berani, nggak seperti saat ini. Dan sekarang saya rasa saya bisa mulai berubah karena saya ingin mencoba dan juga cocok dengan komunitas di Ervin Academy ini Kak. Itulah saya tertarik untuk gabung dan juga belajar bersama teman-teman di sana. Gitu. Oke, ini berarti rata-rata emang pengen belajar bagaimana sih public speaking itu, terus kemudian juga management of life skill juga gitu ya. Lebih tertarik kepada modul-modul yang diberikan oleh beberapa dari tim dari Erpin Academy itu sendiri gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sendiri nih, kan tadi udah nih dari mereka kenapa sih kok bisa bergabung gitu ya ke Erpin, terus kemudian juga apa sih yang didapat gitu. Kalau dari kakaknya sendiri, Kak Ertam sendiri ya, apa sih yang sebenarnya yang bisa mereka dapatin selain yang mereka ketahui ini gitu dari Erpin itu sendiri? Ya Kak, jadi ini ya menyambut juga yang apa didapatkan gitu ya. Tadi saya awalnya nggak mikir dapat pertanyaan ini. Tapi ini, jadi kan saya bergabung setelah Erpin itu kan apa ya? Mungkin tadi kalau sekilas cerita, saya belum cerita background foundernya ya Kak. Jadi beberapa background founder kami itu pertama dari Kak Gilang, Mas Gilang Maulana Majid. Itu asli kami ya. Itu dulu jadi juara di Dimas Diajeng 2015, Majura Karaki, kemudian tahun kemarin baru saja menyelesaikan studinya di Inggris, di mana itu adalah studi S3-nya di Inggris, S2-nya di Jerman, S1-nya di Indonesia. Ada juga Kak Fani yang merupakan ya salah satu mentor kami ya. Kemudian punya Kak Raki itu juara Raki juga, Kak Fani. Itu S2-nya juga di Inggris, ada juga yang lainnya di bidang apa? Entrepreneur, ada juga di bidang apa? Public speaking, ada juga di bidang kesehatan seperti itu. Nah, terus ini Kak, dari yang saya dapatkan gitu ya. Saya merasakan ini di Erpin itu tidak hanya terbatas ilmu itu di kelas seperti itu, tapi juga kita membekali teman-teman gimana caranya supaya ilmu yang sudah didapatkan selama 1 tahun mentoring itu nantinya akan dipakai seperti itu. Nah, sebagai contoh teman-teman yang sudah bergabung di Erpin tahun pertama, angkatan pertama, nah itu setelah mereka graduation, yang gimana graduation mendapatkan juara 1, 2, 3 ini, mereka setelah itu tergabung dalam komunitas Kak namanya. Nah, komunitasnya itu bernama Ngawi Future Leaders, di mana komunitas itu nantinya akan membuat teman-teman yang sudah angkatan pertama itu tidak berhenti, aku dapat materi udah selesai. Nah, tapi ada materi keberlanjutannya, dan salah satu kegiatannya itu ada namanya workshop reskilling pemimpin, di mana workshop itu dilaksanakan di 19 kecamatan yang ada di Ngawi. Jadi kita keliling ke semua kecamatan. Semua kecamatan gitu. Wah. Kita keliling ke semua kecamatan, dan itu selain program dari kami, itu merupakan luaran dari salah satu prestasi dari kami dari Erpin. Alhamdulillah pada tahun 2024 kami mengikuti pemuda pelopor di bidang pendidikan dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Nah, di situ akhirnya kami diminta dari Bu Yeti selaku Kabid Kepemudaan, ayo Mas bikin kegiatan di seluruh kecamatan di Ngawi ya. Itu tantangan sekali. Gimana caranya? Alhamdulillah sudah kerjasama gitu. Iya, betul. Dan itu kegiatannya di 19 kecamatan itu kami bedakan Kak. Jadi yang 18 kecamatan selain di kecamatan Ngawi itu kami memilih satu kecamatan itu satu sekolahan. Nah, kami misal di Mantingan ada Mantiga Ngawi gitu kan, di Geneng ada SMKN 1 Geneng. Nah, kami nantinya bersama teman-teman yang itu Erpin angkatan pertama itu datang. Jadi ada semacam workshopnya itu ada materi utamanya, tapi teman-teman yang sebelumnya sudah mentoring itu mereka juga menyiapkan orasinya, orasi kepemimpinan, menyampaikan materi yang sudah dipelajari selama 1 tahun. Nah, jadi nggak sia-sia gitu ya. Jadi berlanjut, dan saat ini sekalian cerita dikit ya Kak, ini kami udah ke 18 kecamatan, terakhir di Kecamatan Beringin. Nah, itu udah selesai, dan nanti tanggal 25 Februari kita ada acara puncaknya, yaitu puncaknya di Kecamatan Ngawi. Itu dilaksanakan di kediamannya Bapak Bupati di Jalan Hasanuddin di pendopo bagian depannya. Di situ kami mengundang, kalau yang selain tadi tiap kecamatan satu sekolahan, kalau yang di khusus Ngawi Kota atau Kecamatan Ngawi, kami mengundangnya seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi nanti mengirimkan perwakilannya seperti itu. Gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu gitu kan, itu di beberapa kecamatan gitu, apa sih yang disampaikan gitu? Apa sih yang disampaikan sama kakaknya gitu? Ya, jadi kalau kemarin yang disampaikan tuh kami menyampaikan 5 modul tadi Kak. Jadi kami bagi, misalnya yang pertama dari SMKN 1 Pitu dan SMAN 1 Kedunggalar gitu.
Nah, satu sekolah, ini jadi pembagiannya itu satu hari itu 2 sekolahan yang jaraknya makin deketan gitu. Dalam satu hari itu kami membagikan satu modul, misal manajemen of life skill. Jadi kami di SMKN 1 Pitu, di SMKN 1 Kedowelat membagikan materi terkait manajemen of life skill. Begitu nanti sekolah berikutnya berganti materi dan juga berganti orangnya. Seperti itu kan. Oh begitu. Iya. Jadi bervariasi juga nih materinya. Betul. Gitu. Nah ini kan pasti ya Sobat Bahana ngerasa tertarik banget mungkin dari kita gitu ya, pengen nih ngomong di depan gitu di audiens ya, tapi nggak bisa gitu. Nah bisa banget gabung sama Erpin Academy ya Sobat Bahana. Nah ini Kak boleh tahu juga gitu bagaimana sih cara daftar atau cara gabung nih untuk mungkin dari Sobat Bahana yang sekarang masih sekolah gitu kan, dari SMP, MTS ataupun SMA, SMK gitu kan yang sederajat, yang pengen daftar tuh caranya gimana gitu. Oke. Saya. Iya. Kalau dulu pendaftaran saya itu sebenarnya kan Erpin sekarang ada 2 cara pendaftaran ya, reguler sama non reguler. Oke. Dulu saya pakai jalur yang reguler ya, yang pakai surat-surat gitu, yang ngumpulin persyaratannya, terus nanti kita dikumpulin jadi satu, diserahin, baru nanti tes wawancara gitu. Oh gitu. Itu by online atau offline kayak gitu Kak? Nah kalau aku dulu by online Kak. Oh by online. Oke, Iya, mungkin gitu, menambahkan teman-teman. sedikit ya dari Kak Ardita. Iya, Kak. Jadi emang skemanya 2 Kak, ini ada online, ada yang reguler dan reguler. Iya. Ya, jadi reguler itu semacam kita ngisi Google Form gitu kan Kak. Nanti ngisi data nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ada juga transkrip nilai, kemudian motivasi kenapa mendaftar. Ada video perkenalan juga ya waktu itu pakai. Oh gitu, ada introduction-nya juga. Ada, Iya. dia pakai bahasa Inggris ya waktu Iya, itu. angkatan sekarang nggak katanya. Iya, sekarang ada pakai bahasa Inggris. Keren-keren. Sama satu lagi itu ada yang jalur yang non reguler, itu membayarkan biaya Kak. Jadi biayanya itu sebesar 2 juta, itu semakin biaya komitmen untuk mengikuti kegiatannya. Nah tapi nanti meskipun berbayar, ya baik yang gratis ataupun berbayar, reguler non reguler, tetap sama nanti ketika mendapatkan materi selama 1 tahun itu tidak tidak mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Oh begitu. Itu apakah estimasi jaraknya berbeda gitu antara reguler dan non reguler gitu, atau bareng gitu atau gimana? Bareng-bareng, samaan semua. Bareng. Jadi berebut ya. Misal kuota dari reguler ya, yang reguler udah habis, nanti Sobat Buana juga bisa nih gabung lewat jalur non reguler. Nah, jadi cepet-cepetan gitu ya. Terus Sobat Buana yang pengen bergabung dah nggak usah mikir lama. Kalau pengen belajar 5 modul ini, ada public speaking, kemudian juga management of life skill, advanced English, international exposure, kemudian juga ada teknologi adoption. Ini buat Sobat Buana bisa langsung daftar gitu ya. Dan pastinya ini mungkin dari kakaknya bisa menjawab gitu ya, siapa nih yang pengen menjawab, mungkin dari Kak Aura ataupun Kak Ulfi gitu ya. Hal menarik apa sih yang didapat gitu kan selama mengikuti Erpin Academy ini gitu ya. Mungkin ada yang bikin amazed ketika udah masuk, sebelum masuk udah amazed, masuk juga makin amazed lagi gitu ya sama Erpin Academy ini. Kayak gimana nih Kak Aura sama Kak Ulfi? Baik, izin menjelaskan dulu. Kalau pengalaman menarik di Erpin Academy sih mungkin dari kelasnya. Ketika kita praktik, itu kan ada praktik di kelas seperti public speaking dan juga mengunjungi perusahaan atau usaha seperti yang sudah disebutkan Kak Ardita tadi, yaitu Sagia Hijab. Nah, selain itu, ternyata ada kejutan menarik di akhir dari mentoring selama 1 tahun di Erpin Academy. Ternyata ada yang namanya Ngawi Future Leaders. Nah, di situ yang lebih menariknya lagi, kita mengikuti program reskilling di 19 kecamatan. Dari situ kita bisa belajar banyak hal dari sekolah-sekolah lain, Kak. Kita bisa berkeliling, bisa mengenal lingkungan sekolah mereka, dan juga bisa memiliki relasi yang lebih luas. Mungkin dari saya seperti itu sih, Kak. Oke, berarti hal menariknya tuh malah ketika udah selesai gitu ya. Ini mungkin Kak Ulfi jadi bener ya Kak Ulfi ya? Yeah. Kak Ulfi ini langsung makin
makin bangga juga gitu gabung sama Erpin Academy ini gitu kan, dan pasti bisa membagikan informasi ini juga kepada siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya, bahwa nggak cuma belajar aja tetapi sharing juga, sosialisasi juga gitu ya ke beberapa daerah di Kabupaten Ngawi gitu. So, next untuk Kak Aura gitu ya, hal menarik apa sih yang bisa didapatkan Kak Aura gitu ya ketika masuk ke Erpin ini sendiri? Oke, kalau dari saya, semua yang saya dapat itu ya menarik sih. Cuman yang jadi highlight di sini itu di beberapa modul, itu dari modul international exposure ya Kak ya. Iya, itu bisa dijelasin Kak, itu maksudnya bagaimana gitu? Pas itu kita pernah komunikasi langsung sama orang Nigeria ya, betul. Oke. Dan saya Inggris dengan accentnya Nigeria, jadi kayak ini ngomong apa? Jadi Actionnya beda ya. Oke. accent sama accent kita kan ya. Kayak ada rasa tertantang sendiri buat mempelajari bahasanya juga. Terus ada dari Mr. Shu juga ya itu. Jadi seru banget kita bisa ngomong sama orang luar negeri langsung dengan via Zoom Meet ya. Kita bisa tanya-tanya, interaksi itu wah kayak kesempatan apa lagi gitu. Iya, bisa ngobrol sama orang Nigeria gitu kan. Oke, berarti kan Kasih ilmu lagi. nah, benar banget, menambah relasi, dikasih ilmu juga. Nah, kurang apa lagi nih Sobat Buana? Kenapa nggak masuk Erpin aja gitu ya dari awal Cindy nih? Oke, banyak hal menarik gitu ya, nggak cuma soal belajar 5 modul ini gitu ya, mungkin dari kegiatan setelah mengikuti Erpin itu gitu ya, terus kemudian juga bisa menambah relasi juga gitu ya. Terus Kak, aku juga pengen nanya nih sama Kak Ertan gitu ya, ini bagaimana sih peran dari Erpin ini sendiri gitu ya untuk menginspirasi anak-anak muda di Ngawi gitu ya, untuk mereka tuh yang berpotensi gitu, ataupun mereka tuh sedang mengejar karirnya gitu. Baik, kalau kita menginspirasi gitu ya, jujur kalau saya sendiri termasuk orang yang terinspirasi dari Erpin. Terinspirasi, oke. Iya, karena kan ini Kak, kalau saya kan gabungnya tidak dari awal ya Kak. Jadi waktu itu masih ada kuliah di Jogja, lalu kembali ke Ngawi, selesai. Wah, ini ternyata Erpin sedang katakanlah bisa nih untuk bergabung gitu kan, ada jalannya gitu. Nah, ketika tergabung di situ, saya melihat ini Kak, terutama ketika kami workshop. Jadi ketika workshop itu kan ada yang ke SMP, ada SMK, SMA, ada juga ke MAN, jadi beragam sekali. Nah, ketika kami menyampaikan, karena saya pernah ikut beberapa, karena kita bagi ya Kak orang-orangnya. Nah, salah satu itu ketika dari Kak Fani menyampaikan terkait motivasi kuliah di luar negeri, kemudian kita lihat video cerita-cerita yang inspirasi, itu teman-teman yang saya memperhatikan, dan kayak ketika ditanya pengen nggak, itu pengen semua gitu kan. Ketika siapa yang pengen gitu kan. Jadi dengan adanya Erpin ini, dengan Kak, mungkin salah satu yang menginspirasi mungkin dari background mentor-mentor kami juga ya Kak, beragam, ada dari akademisi, ada pengusaha, dari kesehatan juga dan lain sebagainya. Yang itu saya rasa membuat teman-teman itu kan kadang kalau masih SMP, masih SMA itu Kak ditanyain siapa cita-cita jadi dokter gitu kan, nah ini gitu. Nah, dengan seperti itu, dan ketika didatangkan langsung orangnya itu semakin ini Kak termotivasi, semakin terinspirasi, kemudian semakin Kak seperti membuat semangat mereka tuh lebih tinggi lagi. Karena itu kelihatan juga misal ada terkait materi kuliah di luar negeri itu antusias Kak, jadi pada bertanya. Jadi kalau kita antusias kan pasti tertarik gitu ya. Nah, jadi salah satu hal yang kita lakukan seperti itu. Kemudian kita juga dengan mengadakan tadi workshop, kemudian kami juga beberapa kegiatan kita laksanakan secara terbuka seperti sosialisasi dan lain sebagainya, dan juga dengan beberapa kegiatan yang kami bagikan di Instagram. Nah, itu secara engagement atau ketertarikan, dan itu cukup banyak sekali Kak untuk ini di Erpin-nya seperti itu. Ditambah lagi mungkin ketika kemarin ya melihat graduation-nya, ya dimana graduation itu kemarin yang untuk angkatan pertama itu dilaksanakan di Kurnia. Nah, pada saat itu juga dihadiri oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan jajaran OPD, yang saya melihat di situ ini mungkin bisa jadi semangat tambahan ya, terutama bagi teman-teman yang bergabung di Erpin ini. Oke. Kalau boleh tahu nih kan ini kan udah 2 tahun ya. Betul. Udah 2 tahun gitu. Bagaimana sih antusias dari siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya
setelah tahu nih dari Erpin ini sendiri, mungkin kan ini kan udah 19 kecamatan 19 kecamatan 19 daerah lah gitu ya. Itu tuh gimana sih antusias mereka gitu tahu Erpin ini sendiri gitu. Oke, mungkin izin masuk dulu ya ini teman-teman. Nanti gantian. Jadi antusiasnya itu semakin meningkat Kak. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kami punya data itu dari pendaftar tahun pertama ke tahun kedua itu meningkat Kak. Nah gitu, jadi yang awalnya kami terima itu 15 dengan pendaftar yang lebih dari itu. Kemudian tahun kedua, karena yang minat makin banyak, kami tambah Kak. Yang awalnya 15 jadi 20. Bisa jadi mungkin nanti kalau makin banyak kami pertimbangkan gitu ya. Nah itu, terus kemudian ini Kak, dengan apa ya, menyambung minat dan lain sebagainya. Ketika kami ini balik lagi ke beberapa kegiatan yang praktik langsung ke lapangan ya Kak, kayak workshopnya itu kemarin ada di Padas gitu kan, kita kayak sampai 1 Padas, kita jelasin tuh terkait Erpin bagaimana, kegiatannya apa aja. Setelah workshopnya, padahal kan kalau tadi kan kita bahas terkait pendaftaran ya itu saat ini kan belum pendaftaran ya Kak. Nah nanti pendaftaran kurang lebih sekitar mungkin bulan Agustus atau September Oktober akhir tahun gitu. Nah ini masuk bulan Februari nih. Nah kemarin ketika mengenalkan ada itu nggak cuma satu, itu langsung tanya gitu kan setelah itu, Kak kita mau bergabung, kami dari ini ada berapa orang, nanti cara daftarnya gimana ya. Bahkan sebelum pendaftaran dibuka, setelah acara pun teman-teman udah tertarik gitu untuk mendaftar, karena mungkin melihat teman-teman punya apa ya, kadang kita melihat kita tuh punya potensi tapi nggak ada wadahnya. Itu akhirnya dengan ada Erpin mungkin teman-teman merasa oh iya saya terfasilitasi dengan ini, pengen bergabung dengan ini, jadi antusiasnya, peminatnya semakin bertambah kan. Nah oke, berarti ini antusiasnya semakin bertambah gitu kan, mungkin next tahun depan kan bisa tambah lagi gitu. Jadi apa ya, bisa dilihat juga nih untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi ini juga udah aware gitu ya sama dirinya sendiri bahwa potensi aku tuh perlu loh dikembangkan, perlu loh ada wadahnya gitu kan. Itu juga semakin baik gitu ya untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu. Nah ini tadi kan udah dibahas gitu ya, kenapa tertarik bergabung di Erpin Academy ini sendiri. Mungkin dari Kak Ertam nih lagi gitu kan. Apa ya, kenapa dulu tuh tahu Erpin tuh dari mana, terus kemudian apa sih yang dilihat gitu ya, apa sih yang menjadi highlight Kak Ertam sendiri gitu bisa gabung, terus akhirnya bisa sekarang juga mentoring gak sih Kak? Nah sekarang bisa jadi mentoring tuh sebenarnya motivasinya tersendiri tuh apa gitu? Ya kalau saya sedikit curhat ya Kak. Boleh, gak usah sedikit. Jadi kalau ini Kak terkait Erpin ya, karena kan saya backgroundnya di kuliah tuh di jurusan kependidikan. Saya di pendidikan jasmani sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Tentu saya saya pengen masuk di kuliah pun juga karena ada ketertarikan di bidang pendidikan. Kemudian selama saya kuliah tiba-tiba loh kok ada info kayak Erpin gitu kan. Nah kebetulan kan saya tergabung di Paguyuban Dimas Diajeng. Nah kebetulan teman-temannya di Erpin beberapa juga dari Dimas Diajeng. Nah saya akhirnya melihat nih Kak dari story Kak Gilang, dari teman-teman yang lain, apa ini Erpin gitu kan, kok ada kata Rumah Pemimpin Indonesia Ngawi, dan juga di dalamnya saya melihat nih punya concern atau fokus di pendidikan di Kabupaten Ngawi, di mana itu merupakan salah satu keinginan saya, di mana saya inginnya setelah kuliah gak hanya di Jogja, gak hanya di kota lain, tapi juga kembali ke kota sendiri berperan di bidang pendidikan. Nah, akhirnya saya tahu Erpin, kemudian singkat cerita ada apa ya Kak, seperti rekrutmen gitu Kak. Nah itu ada close rekrutmen seperti itu, ada seleksinya. Nah boleh saya daftar di situ. Nah alhamdulillah diterima, dan ketika di sini pun luar biasa sekali melihat teman-teman kayak kadang tuh melihat ini loh Kak, kalau mungkin tadi dari Kak sini juga nyampe ya, kalau ada Erpin dulu pengen gabung juga. Saya juga pengen Kak, pengen. Karena dulu belum ada gitu ya. Kakaknya gabung tahun? Saya 2024. Kemarin 2024 akhir ya, sekitar bulan September seperti itu. Dan melihat di sini ekosistemnya bagus, mungkin secara akademis juga, dan juga ketika seneng gitu Kak melihat teman-temannya di Ngawi, siswa-siswinya pemudanya potensial dan mereka diwadahi. Jadi melihat ya ini bisa apa ya, katakanlah mungkin kan sebagai masa depan di Kabupaten Ngawi semakin cerah, semakin bagus gitu ya Kak, karena melihat pemuda-pemudanya itu luar biasa sekali, yang juga mereka tentu tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keberlangsungan orang lain. Dan mungkin kalau di sini kita bicara lingkupnya di Kabupaten Ngawi, jadi itu luar biasa sekali Kak kalau di Erpin ini. Oke. Kalau aku pengen tahu gitu ya, mungkin dari Kak Ardita ataupun Kak Ulfi dan juga Kak Ura gitu kan, kemarin ikut ke beberapa daerah gitu, melihat respon dari siswa-siswi itu kan pasti kan sangat antusias banget gitu kan. Nah kalau dari Kak Ardita sendiri gitu ya, ini kalau dilihat-lihat gitu ya, apa sih yang mereka
keluhkan gitu dari diri mereka, atau maksudnya latar belakang mereka deh gitu. Apa sih latar belakang mereka pengen gabung dari Erpin sendiri gitu? Oke. Sebelumnya saya izin menambahkan terkait pertanyaan yang tadi ya. Baik. Yang bagaimana peran Erpin itu untuk para pemuda Ngawi gitu ya. Baik. Nah, peran Erpin dalam untuk diri saya sendiri ya, itu sangat penting. Pokoknya Erpin itu sangat mewadahi saya, yang sebelumnya saya mencari-cari organisasi yang selama ini saya cari, saya temukan itu di Erpin. Saya mendapatkan lingkungan yang positif, kemudian saya mendapatkan banyak sekali ilmu, dan mentor-mentornya itu sangat open, sangat terbuka. Ketika kita mau Erpin itu adalah motivator the best, itulah istilahnya ya. Karena gini ya, mentor-mentornya itu selalu terbuka. Gimana gak the best kak? Kita galau dikit, kita konsultasi ke mentor, salah satu mentor, pasti dari mentor itu ngasih jawaban terbaiknya. Nggak jadi galau kita gitu kak. Oke. Nah, terus apa namanya, selain itu deh gitu, apa sih kegiatan selain apa ya namanya ya, mendapat 5 modul ini gitu kan, selain juga sosialisasi ataupun dan lain sebagainya, apa sih yang kamu harapin gitu deh gitu dari Erpin ini sendiri gitu? Oke. Yang pertama saya berharap Erpin ini bisa lebih banyak, lebih selama-lamanya lah ada di Ngawi ini, terus mewadahi para pemuda Ngawi. Apalagi kan kita ada di kota dimana kita jauh dari anak-anak kompetensinya. Kita jauh dari anak-anak yang ada di kota-kota besar gitu kak. Akses informasi itu kita jauh kurang ya daripada anak-anak yang ada di kota-kota besar gitu sih kak. Terus kadang itu kita ngerasa kita di daerah sendiri itu kita udah wah best gitu ya kak, tapi waktu kita keluar dari kota ini kita itu merasa kayak kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi saya berharap di Erpin ini bisa menyamakan lah kita yang ada di Ngawi ini sama kayak di orang-orang yang di kota besar gitu sih kak. Baik, nah ini mungkin apa namanya sangat apa ya, bisa membuat apa namanya siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya yang mendengar ini gitu ya semakin aware bahwa kayaknya memang kemampuan kita tuh harus ada wadahnya, gak bisa nih kita diam-diam aja gitu. Nah pasti ya Sobat Bahana gitu ya yang pengen tanya-tanya mungkin ya tanya-tanya soal Erpin Academy bisa melalui Instagramnya di mana? Ya, Instagramnya di Erpin Foundation. Di Erpin Foundation. Ya, atau kami juga ada laman di websitenya. Itu ada erpinfoundation.org. Nanti bisa diakses di situ untuk akses informasinya. Baik, berarti harus diupdate terus ya Sobat Bahana yang pengen gabung sama Erpin Academy gitu. Nah, ini kita kasih istirahat dulu nih untuk teman-teman semuanya gitu ya. Nanti kita bakalan balik lagi dengan berbagai informasi yang bisa kita dapatkan dari Erpin ini sendiri. Jadi stay tune aja di ajang ngopi santai. Girls, lihat deh, ada store Fresh and Natural. Iya, yuk kesana yuk. Wah, ada BT21-nya. Power on, welcome to FN World. This is Fresh and Natural Special Edition with BT21. Kalian wajib coba. Ada wangi Love Yourself, Yellow in Loop, dan Persona Blush. Mau coba wanginya. Wow, wangi Love Yourself, so sweet abis. Yang Yellow in Loop, feel fresh every day. Kalau Persona Blush, wanginya mood booster banget. Nempel terus wanginya. Iya, I love it. Ini Special Edition. Beli sekarang. What? Special Edition? Mau. Be fresh, spread your love. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Be fresh, spread your love. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Nah, tadi kita udah dapat informasi banyak nih dari dari juara 1, 2, 3 dari Erpin Academy dan juga dari KRTM sendiri gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir gitu ya. Ini bagaimana sih tanggapan ataupun respon dari stakeholder sendiri terkait dari program Erpin Foundation ini, gimana Kak? Oke, ini nyambung ke respon ya Kak. Jadi mungkin ini saya mengingatkan terkait ketika graduation. Nah, di mana graduation itu dilaksanakan di Kurnia tadi yang dihadiri oleh pejabat atau stakeholder di Kabupaten Ngawi. Dan salah satu respon yang paling teringat kebetulan Kak, pada saat itu kan saya jadi MC. Ya, mendengarkan keseluruhan mulai dari depan itu ketika teman-teman mulai dari Ardita, ada Ulfi, ada Aura, ketika mereka speech, mereka presentasi, yang melihat itu terharu Kak. Terharu. Gimana tuh kok bisa terharunya? Gini, terharunya ini salah satunya saya melihat dari Bapak Bupati. Jadi Bapak Bupati itu ketika sambutan setelah speech itu menyampaikan gitu, yang pada intinya kalau tadi saya atau beliau nggak di hadapan dari jajaran OPD dan lain sebagainya, beliau pasti akan nangis. Nah seperti itu karena melihat pemuda di Ngawi, generasi mudanya punya potensi sebaik ini, punya katakanlah skills, kemampuan sebaik ini, yang dimana mungkin kemampuan presentasi di depan orang banyak, bahkan di depan Bapak Bupati itu nggak semua orang ya Kak. Pasti nggak semua orang berani, dan ketika ada kesempatan luar biasa sekali. Jadi melihat seneng gitu dengan adanya Erpin ini, dengan adanya mentoring yang dilakukan. Jadi mungkin bisa dilihat seperti before afternya. Jadi before apa sebelum, ketika di Erpin seperti apa, ketika udah graduation, ketika udah mendapatkan ilmu selama 1 tahun, itu seperti apa, itu akan jelas terasa sekali perbedaannya. Salah satu yang teringat itu kemudian saat kami ketika ke sekolah-sekolahan ke 18 kecamatan yang udah kami lalui, nanti ke 19, yang 18 itu Kak, itu kebanyakan menyambutnya positif dan hampir semuanya positif. Gini, terutama dari guru-gurunya senang kita datang, kita memberikan motivasi, kita memberikan materi. Memang tujuan workshop utamanya kan memberikan materi ya Kak, terkait modul-modul tadi. Tapi di sisi lain kami juga mengenalkan Erpin itu sendiri apa, nanti cara daftarnya bagaimana, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif begitu dari guru-gurunya. Bahkan sampai ada yang sekolah itu effort sekali mendokumentasikan kami seharian, langsung diunggah ke YouTube dan lain sebagainya, langsung dipublikasikan gitu ya. Nah itu terus kemudian yang dari berbagai sambutan-sambutan yang lainnya, itu kami melihatnya seperti apa ya, dari mereka melihat mungkin sebagai tadi ya Kak, menjadi wadah kami juga Erpin datang-datang dan lain sebagainya, menjadi tempat dari siswa-siswi yang di SMA itu untuk nanti bertumbuh, berkembang, mengembangkan potensinya. Jadi responnya alhamdulillah positif semua Kak, sejauh ini terkait kegiatan dari Erpin Academy ini.
Oke, banyak banget apalagi dari Bapak Bupati sendiri gitu betul. ya, responnya sangat luar biasa, membuka jendela juga untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya, biar aware nih sama kemampuan mereka gitu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini mungkin the last one gitu ya, dari beberapa dari kakak-kakaknya ada Kak Ardita, terus kemudian juga ada Kak Aura dan juga Kak Ulfa gitu ya. Kak Ulfa. Kak Ulfi. Ya. Oke. Nih bisa ya mengajak siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya, agar aware gitu ya sama kemampuan mereka, dan juga pastinya bisa mungkin gitu ya diajak untuk masuk ke Erpin Academy gitu. Oke, dari aku dulu nih. Jadi teman-teman buat yang nggak bisa public speaking atau ilmu-ilmu yang selama ini ada di Erpin ya, aku mau cerita kalau aku itu nggak punya pengalaman panggung sama sekali. Sama sekali nggak pernah public speaking di depan orang banyak. Itu ngewel banget. Disuruh itu presentasi di depan kelas tuh nggak mau banget gitu loh, Kak. Relate. Iya kan. Jadi saya masuk Erpin tuh bersyukur banget gitu, diajari cara-caranya sampai saya nggak minder lagi waktu public speaking di depan Bapak Bupati sama wali-wali murid Erpin Academy 2024-2025 ya, itu waktu itu kan banyak sekali ya, Kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman semua, ayo bergabung ke Erpin. Lalui aja prosesnya, nanti dapat ilmu banyak banget, seru banget. Gitu, mantap. Pastinya jangan dilihat dulu prosesnya, tapi dilihat gak ada bercanda. Pasti prosesnya juga asik banget, seru, gitu ya kan, seru banget. Apalagi kan katanya Kak Aura ketemu sama dari orang luar negeri. Nah, itu kan jangan main dating apps gitu ya, mending ngobrol sama orang negeri, mending ikut Erpin aja gitu kan. Oke, kalau dari Kak Aura sendiri ataupun Kak Ulfi gitu ya, bisa nih mengajak siswa-siswi Indonesia Ngawi gitu ya untuk bergabung dari Erpin Academy ini sendiri, gimana nih? Oke, boleh dari dulu ya? Boleh. Nah, sebelumnya cerita sedikit kalau sebenarnya saya itu salah satu anak yang bukan dari keluarga yang punya, Kak. Jadi saya adalah anak dari keluarga yang sederhana. Tetapi saya, orang tua saya dan keluarga saya itu sangat mendukung apa yang menjadi mimpi saya. Salah satu mimpi saya itu untuk bisa menjadi sarjana, kuliah di dalam negeri atau bahkan di luar negeri. Nah, untuk itu saya pas lihat Erpin kayak lihat ada jalannya nih buat dapat di situ kayak yang saya katakan tadi. Nah, mungkin dari sini saya bisa menggapai apa yang saya inginkan tadi. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ada di Ngawi, yang bisa public speaking atau enggak, yang bisa bahasa Inggris atau enggak, yang dari keluarga biasa saja atau dari yang mampu atau bahkan yang kurang, kita semua sama, kita semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan kita semua adalah pemimpin. Jadi tunggu apa lagi, ini saatnya kita buat berubah, karena masa depan Kota Ngawi ada di tangan kita, ada di tangan para pemudanya. Kalau kapan lagi kita bakal berubah. Jadi mari kita buat perubahan kecil untuk suatu perubahan besar dengan join Erpin ya, Kak ya. Ya, bener gitu ya, merubah perubahan kecil untuk menjadi perubahan yang besar gitu. Itu di underline banget ya Sobat Bahana. So, the last one ada Kak Ulfi. Ini bisa disampaikan gitu ya kepada generasi emas Ngawi gitu ya, biar mereka nih aware nih sama kemampuan mereka, biar mereka tahu ternyata kemampuan mereka tuh wajib hukumnya gitu ya untuk punya wadah gitu. So, bisa disampaikan Kak Ulfi? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ada di Ngawi, khususnya masyarakat yang di Ngawi, kalau mendengarkan dan menyimak Bahana FM hari ini, teman-teman wajib sekali untuk bisa gabung di Erpin Academy. Karena apa? Dari Erpin Academy ini kita tidak hanya belajar hal-hal yang berkaitan dengan materi saja, tetapi juga yang disukai anak muda sekarang. Jadi fleksibel sekali Erpin Academy ini untuk teman-teman yang ingin belajar
tidak memaksakan apapun itu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, teman-teman yang ingin sekali untuk bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya, itu cocok sekali untuk gabung di Erpin Academy. Karena nantinya didukung penuh oleh kakak-kakak mentor dan bisa konsultasi langsung serta dibantu oleh kakak-kakak mentor ini. Nah, teman-teman juga jangan takut untuk bergabung di Erpin Academy karena di sini kami adalah komunitas yang sangat terbuka yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa saling share informasi dan juga bertukar pengalaman di sini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Maka satu-satunya di Ngawi. Oke, ini ya menjadi untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya, agar bisa ini udah termotivasi banget gitu. Kalau misal aku masih muda gitu kan, masih muda banget gitu kan, bisa gabung nih sama Erpin Academy gitu ya. Nah, ini mungkin dari Kak Ertam sendiri gitu ya. Ini tadi kan udah memotivasi teman-teman siswa-siswi di Kabupaten Ngawi gitu ya, yang ngerasa punya potensi, mereka bisa masuk ke Erpin Academy. Nah, mungkin ya ini kan ada mungkin ini yang punya potensi aja gitu ya kan. Pastinya dari siswa-siswi ini sebenarnya punya potensi gitu ya, tapi mereka nggak aware nih. Ini mungkin bisa dikasihkan pesan gitu ya untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi yang ngerasa kayaknya aku useless banget deh jadi orang gitu kan. Ada ini mungkin kayak ngerasa seperti itu, dan pastinya bisa diajak masuk ke Erpin Academy ini gitu. Ya, betul sekali. Jadi kadang emang kita perlu ini ya, tahu kita tuh potensinya apa gitu ya. Dan kadang tahunya itu nggak bisa sendiri. Iya benar. Kita perlu ngobrol dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, makanya kami juga mengajak teman-teman, karena di sini kami syaratnya tuh nggak harus yang udah perfect, nggak harus yang udah bisa. Kami sama terbuka seperti yang tadi yang disampaikan teman-teman, semuanya bisa bergabung di sini. Dan di sini pun mungkin ya bagi teman-teman nanti yang perlu Kak, aku mau kuliah di ini kiranya bagus nggak ya dan lain sebagainya. Nah, itu kami dampingi. Dan bahkan ini nggak hanya sekedar cerita ya, tapi teman-teman sendiri sudah mengalami seperti itu. Jadi kami katakanlah peduli atau peduli terhadap pendidikan di Ngawi, dan kami ingin teman-teman yang mungkin masih kayak bingung, aku minatnya di mana ya, kami bantu di sini. Karena kalau di sini kan juga kami ini ya semacam ada tesnya gitu ya, kayak kita minatnya kemana gitu kan. Jadi ini sangat membantu begitu ya, yang mungkin bisa jadi teman-teman mendapatkannya sendiri, tapi bisa jadi juga dengan bersama itu kadang lebih terbuka peluang-peluang yang lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman yang di sini yang mendengarkan malam hari ini Sobat Bahana gitu ya. Ini kita ada Erpin, kita ada fasilitas seperti ini. Teman-teman ayo join, kita di sini sama-sama berproses supaya nantinya katakanlah pemuda di Ngawi itu bisa lebih baik lagi, dan kalau kita bilang bisa untuk generasi emas 2045 ya Kak ini. Nah, itu jadi semangat untuk semuanya, kita bisa bersama-sama berproses di sini di Erpin Academy seperti itu. Oke. Nah, untuk Sobat Bahana bisa daftar melalui daftar memantau ya. Daftarannya di Instagramnya di Erpin Foundation. Dan saat ini mungkin kalau teman-teman melihat akan lebih banyak kegiatan Erpin terlebih dahulu ya Kak. Baru nanti setelah buka bulan Agustus September itu nanti akan ada informasi terkait pendaftarannya. Ditunggu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, pastinya Sobat Bahana ini sangat kalau Cindy punya adik pasti masukin ke Erpin ini gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana ini nampaknya kita harus berpisah dulu, tapi sebelum itu Cindy pengen mengucapkan terima kasih untuk Kak Ertam, terus kemudian juga ada Kak Ardita, Kak Aura sama Kak Ulfi yang sudah bergabung di malam hari ini dan memberikan inspirasi banget untuk siswa-siswi di Kabupaten Ngawi yang ngerasa dirinya itu berpotensi ataupun belum berpotensi gitu ya, bisa mengetahui potensinya dengan mungkin ngobrol-ngobrol dulu sama kakak-kakaknya gitu kan. Jadinya nanti bisa tahu nih potensi di dirinya tuh apa dan bisa makin dieksplor ataupun dikembangkan juga gitu. Dan pastinya Sobat Bahana kita bakalan ketemu lagi, mungkin next kita juga bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi thank you banget once again, thank you gitu ya untuk kakak-kakak yang udah gabung di malam hari ini. Dan ternyata Sobat Bahana waktu kita sudah habis gitu ya. Saatnya Cindy pamit undur diri dan juga teman-teman dari Erpin Academy juga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Radio Informasi dan Hiburan.